Sebab kalau pimpinan partai politik sudah tidak berbicara, terus yang Anda lakukan dalam negara ini apa? Power deal. Pemilu minta tiket, ya kan? Kepada presiden berkuasa minta kursi. Kan jadi begitu. Kalau politik adalah mesin kekuasaan atau partai politik adalah mesin kekuasaan, kolaps bisa dibilang ya. Coba bayangkan, kalau ada presiden yang janjinya itu pertumbuhan ekonomi 7%, hari ini minus, itu udah jatuh negaranya itu, udah jatuh pemerintahnya. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan live bersama Bang Fahri Hamzah yang bakal gabung beberapa saat lagi ya. Ngomongin apa Mus hari ini? Kita bakal ngomongin seputar bagaimana sih kiprah Bang Fahri setelah keluar dari PKS dan bagaimana visi misi Partai Gelora ke depannya. Partai Gelora, oke. Ya. Bang Fahri katanya ini ya, bisnis kopi sekarang ya? Ya, namanya Kopi Revolusi. Mungkin teman-teman ada yang pernah coba kopinya Bang Fahri ya? Saya pengen sih. Kita mempromosikan atau gimana? Enggak lah. Tapi ngomongin soal partai politik ini kan menarik kan, apalagi partai-partai baru. Soalnya kemarin itu lagi rame diperbincangkan tentang parliamentary threshold yang mau dinaikkan. Bahkan partai seperti Nasdem dan Golkar mintanya sampai 7% cuy. Ya sih, itu mungkin nanti kita tanya tentang Bang Fahri sih. Beliau kan termasuk sosok yang begitu vokal kalau ada isu-isu semacam ini. Kita akan menuju bersama Bang Fahri Hamzah beberapa saat lagi. 3, 2, 1. Oh, udah. Oke. Udah. Siap. Nah. Ya. Oke, Mohon Bang. maaf Lagi ya, di jalan ya. Saya sambil di jalan ya karena saya ada meeting lagi. Kan udah nggak Oke, lockdown. nggak apa-apa, Bang. Ya, begini aja ya. Oke, siap. Selamat pagi Bang Fahri, terima kasih untuk waktunya ya. Pagi. Sip. Sama kita. Ya, gimana? Oke. Gini, kita mau nanya-nanya banyak nih Bang tentang Partai Gelora, tentang KPK, tentang banyak hal lah sama Bang Fahri Hamzah. Pertama, gini, perkenalkan dulu, saya San, ini Musfi, kami berdua nih penulis di Pintar Politik. Mungkin yang pertama, mengapa sekarang ini saat yang bisa dibilang tepat lah buat Bang Fahri, katakanlah keluar dari PKS kemudian bikin partai baru gitu istilahnya. Apakah ini memang sudah benar-benar saat yang tepat buat Bang Fahri dan apa pertimbangannya sampai ya sekarang nih harus bikin Partai Gelora? Ya, ini soal keluar masuk ini satu terminologi yang terlalu sederhana ya. Padahal sebenarnya ini bukan sekedar keluar masuk. Ini kan peristiwa yang cukup panjang lah story-nya itu. Nah, itulah sebabnya kalau kita ringkas dia itu menjadi kurang pas. Jadi saya mengalami pergulatan politik ini ceritanya panjang sekali. Dan itulah sebabnya maaf ini karena di mobil jadi susah ngatur tempat. Oke, nggak apa-apa Bang, siap. Jadi tidak gampang kita bisa menceritakan sejarahnya karena panjang, makanya saya menulis buku putih. Persis di ujung saya menjadi anggota DPR, itu saya menulis buku putih untuk merekam memori tentang kenapa saya kemudian memutuskan dengan teman-teman itu mendirikan partai politik gitu. Dan alhamdulillah buku putih itu menurut saya itu akan terus relevan untuk dijawab atau untuk dijelaskan secara terus-menerus kepada masyarakat Indonesia karena kita akan menghadapi krisis politik dan krisis politik itu adalah salah satu sebabnya adalah krisis partai politik gitu. Nah, mungkin kalau diperlukan saya bisa ceritakan itu A sampai Z-nya. Tapi sekali lagi semuanya itu ada teorinya, ada sejarahnya, ada dasar berpikirnya gitu ya.
Dan juga tentu saya punya dengan teman-teman punya proyeksi masa depan gitu, masa depan Indonesia bahkan juga masa depan dunia ini kita pikirkan dan kemudian menjadi jalan bagi partai ini ke depan untuk ditawarkan menjadi jalan bagi bangsa ini ke depan gitu. Kira-kira itu anunya idenya Mas. Oke. Ini Bang Fahri, jadi kita ada membuka sesi minta pertanyaan lah dari teman-teman followernya Pintar Politik yang rata-rata memang anak-anak muda. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin akan kita bacakan nih. Yang pertama ini dari Mahmudi Hasan Bang Fahri. Beliau mempertanyakan dengan adanya banyak kader partai PKS yang tergabung ke Gelora dan sebagainya. Apa sih sebenarnya yang pembedaan kontras visi dan misi antara partai PKS dengan Gelora itu sendiri? Kalau saya nggak nyebut salah satu partai ya, sebab kami kami membuat kritik kepada semua partai politik, gitu. Jadi misalnya kalau Anda bertanya apa persoalan partai politik hari ini, ya pertama-tama yang paling kontras adalah partai politik telah menjadi mesin kekuasaan dan tidak menjadi mesin ide, ya. Partai politik menjadi power dealer dan power broker, tapi tidak menjadi idea storage atau think tank gitu loh. Jadi kegiatan berpikirnya itu kurang, kegiatan kekuasaan itu yang paling banyak gitu. Dan itu kentara sekali, misalnya konsolidasi partai politik berakhir dengan konsolidasi pribadi, konsolidasi individual. Kalau Anda melihat semua partai politik kan kemudian akhirnya dipimpin oleh orang-orang yang tidak bisa dipertanyakan otoritas dan kekuasaannya gitu. Jadi ini semua kritik kepada semua partai politik. Ya tadinya kita membuat PKS itu dalam rangka ya kami yang muda-muda ini punya mimpi. Kita membuat PKS itu supaya dia bisa tampak beda karena katanya ada ukhuwah Islamiyah, ada persaudaraan, ya kan? Orang-orangnya dipanggil dengan akhi, ukhti, ya kan? Persaudaraan dan sebagainya. Tapi ternyata itu nggak bisa ngomong. Orangnya itu tidak suka diajak dialog, gitu loh. Dan orangnya itu disuruh diem, gitu. Jadi kayak anak kecil, diam kamu, disuruh diem. Terus orang nggak boleh ngomong. Ya nggak boleh begitu dong. Ini adalah lembaga yang disiapkan untuk mengisi negara dengan gagasan, bukan dengan ngotot-ngototan. Nah itulah sebabnya kemudian in the end ya saya melihat, waduh kok partai nggak bisa diajak ngomong ya. Otoritasnya itu menganggap bahwa kalau dia yang memutuskan itu sudah pasti mendapat petunjuk Tuhan dan kita nggak boleh membantah gitu kan, bahaya begitu, ya kan? Ini negara, wilayah rasional, harus ada argumen. Kalau tidak ada argumen, terus kita mau ngapain coba kalau tidak ada argumen? Nah ini adalah problem-problem yang sebenarnya secara umum ada pada partai politik. PKS itu hanyalah simptom di ujung yang meyakinkan saya dan teman-teman untuk mengatakan, ayo kita mesti mengkonsolidasi kekuatan politik dan mengembalikan partai politik sebagai laboratorium pemikiran dan ide-ide untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya kami semua aktif sebagai publik intelektual. Kami senang berdiskusi, kami menulis buku, kami dan umumnya kawan-kawan ini yang seperti itulah kira-kira. Sebab kalau pimpinan partai politik sudah tidak berbicara, terus yang Anda lakukan dalam negara ini apa? Power deal. Pemilu minta tiket, ya kan? Kepada presiden berkuasa minta kursi. Kan jadi begitu. Kalau politik adalah mesin kekuasaan atau partai politik adalah mesin kekuasaan, maka lama-lama kita akan kehilangan ide. Dan kira-kira kebuntuan ide yang sekarang ini kita hadapi adalah karena partai politik tidak lagi mereproduksi ide. Sekarang nih coba ambil contoh terakhir aja, undang-undang HIP itu. Kan nggak ada yang berani bertanggung jawab siapa yang mereproduksi idenya. Kan pada akhirnya nyalakan kawan-kawannya. Oh kami nggak ikut, kami belakangan, kami nggak teken. Padahal semuanya meloloskan di balik dan kemudian sampai di paripurna. Kalau idenya ada, waktu diskusi itu perdebatan terungkap.
Oh ini berbahaya, Anda berpretensi mengubah Pancasila. Itu harusnya terungkap kalau Anda ngerti sejarah perdebatan BPUPKI, ngerti idenya Soekarno, ngerti pikirannya Yamin, bagaimana ini bisa disimpulkan tanggal 18 Agustus. Itu nggak akan sampai sekarang, tapi karena kita miskin ide ujuk-ujuk. Rakyat seolah-olah kemudian sama dengan omnibus law, apa itu pikiran di belakangnya? Nggak ada. Perpu itu juga kita nggak tahu pikirannya apa. Cara menghadapi krisis ini nggak pernah dibahas. Tiba-tiba seolah-olah ini mesti jadi kenyataan. Padahal kan buktinya. Jadi ada kemiskinan ide yang saya kira itulah PR kita kepada partai politik ke depan. Oke Bang, berarti bisa dibilang lah ini ada semacam idealisme, bukan dibilang idealisme sih, kalau nanya ngikutin track recordnya Bang Fahri kan dulu aktivis di zaman akhir-akhir Orde Baru dan lain sebagainya. Jadi apakah bisa dibilang bahwa ini Partai Gelora ini bagian dari idealismenya seorang Fahri Hamzah? Bisa kayak gitu nggak Pak? Nah, ini bukan perseorangan ya, ini adalah gerakan bersama. Karena kita kan tumbuh sebagai satu generasi. Makanya saya percaya kami merasa sedang membangunkan satu generasi. Kami percaya bahwa ini adalah peniup trompet yang akan menjadi kesadaran yang kolektif dan masif sifatnya bahwa setelah 20 tahun reformasi ini yang selalu kami sering ucapkan bahwa bangsa ini harus dibangunkan kembali. Karena itulah kalau kita melihat angka 8 di dalam sejarah politik Indonesia itu kan angka 8 itu seperti angka yang membangunkan. Setiap 20 tahun itu orang disadarkan. 08 Budi Utomo, 28 Sumpah Pemuda, 48 ada pemberontakan komunisme yang menyebabkan kita kemudian bangun. Ini ada problem ideologi di dalamnya. Dan seterusnya 68 Orde Baru lahir, 98 Orde Baru runtuh. Wake up, wake up, wake up. Bangun, bangun, bangun. Bangsamu ini punya masalah dalam dirinya. Itu yang kita sedang lakukan sekarang ini. Setelah 20 tahun reformasi, ternyata ide negara, demokrasi, ide reformasi itu oleh elit nggak dipahami. Ya kan, semua berdebat soal remeh-temeh yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Yang sudah selesai dibangun-bangunkan lagi, luka dikorek-korek. Ini kan karena kita mengalami disorientasi. Nah, sekarang kita bangun lagi. Jadi kalau orang nanya, apa bedanya? Kami mengintegrasikan diri dalam negara. Karena itulah kami nggak bisa dipersoalkan lagi soal komitmen kepada negara, kepada Pancasila, kepada fondasi filosofisnya Grondslag bangsa Indonesia. Kita udah nggak punya persoalan. Sekarang masalahnya kita udah di sini nih. Ini kapal kita ini lagi take off atau lagi nyungsep. Kan itu aja yang perlu kita jawab. Sehingga kita semua bersatu menghadapi persoalan. Ini enggak. Bayangkan ya, ini kita punya krisis besar yang melanda dunia. Negara-negara itu kolaps, bisa dibilang ya. Coba bayangkan, kalau ada presiden yang janjinya itu pertumbuhan ekonomi 7%, hari ini minus. Itu udah jatuh negaranya itu. Udah jatuh pemerintahnya. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara COVID ini kita nyalain COVID semua. Berarti ini krisis besar. Udah ada krisis besar, kerjaannya berantem. Nggak menyelesaikan masalah. Ideologi lah, macam-macam itu. Yang nggak jelas itu. Oke. Terima kasih Bang Fahri. Saya tadi mencatat poin yang sangat menarik sih dari Bang Fahri mengenai ideologi partai dan sebagainya. Tetapi saya ingin mempertanyakan hal yang lebih teknis nih. Dengan kondisi Partai Gelora yang saat ini, dengan kekuatan politik yang ada, bagaimana Bang Fahri melihat kans Partai Gelora itu bisa menjadi semacam pembeda di ranah politik nasional saat ini? Kalau bicara kans itu kan di rakyat, ya, karena rakyat itu punya cara memilih, ya. Sosiologi politik orang Indonesia beda dengan sosiologi politik orang Amerika misalnya, ya. Tetapi memang manusia sekarang mulai didrive oleh mood. Ya, kita juga tahu itulah. Ada soal rasional, ada soal irasional. Yang penting menurut saya kami tawarkan, kami sampaikan, kami azan memanggil generasi. Ya, ini loh yang kita hadapi dan ini loh jawabannya. Mari kita diskusikan. Kami menulis buku, teman-teman berpidato, berceramah untuk menawarkan ini loh gagasan bagi Indonesia ke depan. Nah, jadi saya kira itu saja yang harus kita lakukan.
Yang lain-lain itu rakyat. Begitu dia masuk ke TPS itu nggak ada yang pengaruhin. Dia akan nyoblos. Apa yang dia coblos itu adalah hubungan dia dengan Tuhan, di mana dia nanti memberikan saksi ketika dia menyoblos. Itulah yang kita tawarkan. Nggak ada cara lain. Kalau soal teknis, cara menang dan sebagainya, udahlah. Kita udah seperempat abad umur saya ini dalam politik. Cara menang dengan baik udah tahu. Cara curang pun kita tahu, meskipun kita nggak mau curang. Tapi kita tahu siapa yang curang. Ya, seperti kata Umar bin Khattab nih, saya ini ya bukan maling, tapi saya nggak bisa ditipu sama maling. Kira-kira begitu juga mesti diterapkan. Kita udah tahu nih. Misalnya kalau IKTP nggak diberesin, oh itu mau curang tentang data pemilih itu. Pasti udah tahu itu. Ya kan, kalau database antara KPU dengan Dukcapil nggak diselesaikan, oh itu mau curang tuh, pasti ada penggelembungan suara nanti. Udahlah, ini kita udah tahu, mau curang mau nggak curang kita udah tahu. Itu bagian dari permainan yang kita nggak tahu nanti di ujungnya kayak apa. Tapi saya berharap teman-teman intelektual yang sadar, yang hatinya jujur, ayo kita ngomong bareng dong. Jangan dibiarin keadaan kayak begini terus. Ya kan? Kita udah terjebak loh, bangsa ini udah terjebak loh. Semua uang, politik uang. Sampai-sampai orang tuh sekarang udah bilang, kita nggak bisa kalau nggak ada uang. Jadi politik diselenggarakan oleh uang, nggak lagi sebagai produksi ide. Kan itu yang mencemaskan kita. Tapi semua tidak mengerti ada jalan keluar. Kemarin saya zooming kayak begini atau diskusi kayak gini dengan seorang pejabat paling tinggi lah untuk urusan-urusan politik dan pemilu. Sampai-sampai mulai keluar kata-kata seperti memahami bahwa kalau orang tuh harus beli tiket, dan nanti beli tiket itu harus, ya dia juga harus bayar gitu loh, artinya dia harus cari juga karena sudah mengeluarkan uang. Jadi dianggap menjadi pemimpin itu adalah investasi bisnis kekuasaan, dan itu bahaya sekali gitu loh. Nah ini yang mesti disembuhkan, kita mesti ngomong dari awal soal beginian. Makanya kalau ngomong soal nanti undang-undang pemilu berapa persen, itu nggak relevan. Bukan karena itu teknis. Yang relevan adalah kita mau menyelenggarakan pemilu yang nggak ada curangnya apa tidak. Karena kalau persentase kemudian menjadi teknis. Kalau kita mau menyelenggarakan sistem pemilu yang nggak curang, kita runtut dari awal. Kita mau ngeberesin nggak data pemilih. Supaya yang kayak kemarin tuh, pemilih ada yang lahir di zaman Majapahit. Pemilih ada yang baru setahun umurnya. Apa yang gini-gini kan harus diselesaikan. Kalau nggak mau diselesaikan berarti memang mau curang. Ya sudah. Ya kan, tempur curang kita, apa boleh buat. Diajak curang, ya curang lah gitu loh. Kan kacau kalau kayak begitu cara berpikirnya gitu. Ini yang kita mesti beresin dari awal, teman-teman sekalian. Calling kita adalah calling untuk memperbaiki bangsa ini, dan kita mulai dari apa yang bisa kita akui sebagai sesuatu yang jujur dari awal. Kita mau menyelenggarakan pemilu yang jujur, mau menjadikan pemilu sebagai lahan untuk memberantas korupsi nggak? Atau dengan pemilu kita mau menumpuk koruptor-koruptor dari awal? Karena kita suruh dia bayar uang pribadinya, jual rumah, jual tanah. Sebelum pemilu, nanti setelah dia pemilu, saya udah dapat kekuasaan, modal saya harus balik. Apa itu yang mau kita lakukan? Kita bisa lakukan itu dari awal. Saya kira itu. Oke Bang Fahri, ini tadi berkaitan dengan tentang krisis ide yang Bang Fahri bilang bahwa partai-partai politik sekarang itu memang kelihatan krisis ide gitu. Apakah ini ada hubungan bahwa politik Indonesia pasca reformasi itu makin kesini makin kelihatan dikuasai oleh, kalau orang bilang oligarki. Berani nggak kita bilang bahwa ya ini karena partai-partai politik udah dikuasai oligarki nih. Kemarin ada yang ngusulin parliamentary threshold sampai 7%, yang mana itu ya akan jadi kartel semacam gitulah. Partai-partai besar ada yang ada di DPR. Pandangan Bang Fahri tentang itu? Ya, kalau saya lagi-lagi adalah ini problematika ide di dalam proses kita untuk menyelenggarakan ke negara ini ke depan. Gitu. Oligarki itu tidak dengan sendirinya muncul, dia diundang untuk muncul. Kalau partai politik tidak sanggup membiayai politiknya secara transparan dan terbuka, oligarki akan hadir karena ada orang yang memerlukan kekuasaan. Dan orang yang memerlukan kekuasaan itu tentu ingin
lebih praktis cara dia untuk membiayai kekuasaan itu. Daripada dia kayak kita ini bikin partai politik, ngurusin kartu anggota sampai puluhan ribu, 34 provinsi, 514 kabupaten kota, 10.000 7.000 kecamatan, 8.000 kelurahan, 74.957 desa kita harus urusin, ya kan? Setengah mati, urus Kemenkumham, diverifikasi satu-satu, lalu kemudian baru keluar izin doang, mendingan di ujung, ya kan, berkumpullah para oligark untuk mengatakan ya kita perlu kekuasaan, karena itu si ini harus didekati, si ini harus dibayar, si ini harus, kan begitu caranya. Jadi kita yang mengundang, ya itu semua. Tapi kalau kita, nah orang itu nggak mau bikin partai politik, lebih baik diambil di ujung. Nah, cara kita untuk menghindari itu semua adalah pertama, pemilu mesti dibayar supaya orang-orang politik yang naik itu tidak berhutang budi. Orang itu harus, politiknya itu diselenggarakan oleh negara, ya. Sistem pembiayaan pemilu itu udah ada, kita mau pilih yang mana. Kalau sistem di Amerika ya memang dibiayai oleh private, tetapi kemudian ketat sekali. Mereka mengatur regulasi audit terhadap sumbangan yang diberikan oleh swasta. Sehingga sumbangan swasta itu tidak boleh $1 pun dipakai untuk kepentingan pribadi. Itu cara di negara-negara kapitalis. Ada cara di negara-negara seperti di Eropa Barat dan sebagainya, mereka membiayai sendiri politik mereka, negara membiayai politik itu. Jadi orang mau tampil di TV, negara memfasilitasi. Orang itu mau tampil di koran, orang silakan nulis gitu loh. Jadi ongkosnya itu nggak mahal. Kalau kita ini kan tarung bebas ini, ya kan? Ini kan kita ini boleh pakai kaki, boleh pakai tangan, boleh pakai lutut, boleh pakai tumit. Ini kan kacau. Sehingga pertarungan itu melakonkan orang secara pribadi memang yang perang, gitu loh. Nah inilah yang tidak boleh kita lakukan, sehingga nanti orang itu, kalau dia tidak dibiayai oleh orang lain, dia membiayai sendiri, itu pun sudah salah. Karena ada uang privat secara tidak bertanggung jawab masuk ke dalam politik. Membiarkan uang privat masuk secara tidak bertanggung jawab ke dalam politik adalah awal dari munculnya interest group, ya, dalam kekuasaan. Yang inilah yang menyebabkan kekuasaan itu selalu tidak bisa bersih. Karena selalu ada broker-brokernya di pinggir-pinggir gitu. Sudah diatur bersih pun yang namanya power tetap banyak brokernya. Kita bersihkan ini dalam rangka ikhtiar. Gitu cara berpikirnya teman-teman. Oke Bang Fahri. Poin yang Bang Mari sebutkan itu memang sangat menarik sih. Kalau kita melihat memang konsepsi pemilu langsung kita itu sangat problematis. Di satu sisi kita rasa semua orang inginlah mengadakan pemilu yang bersih dan sebagainya. Tetapi cost daripada pemilu itu sangat tinggi. Tadi Bang Pari memberikan ide pemilu itu seharusnya dibayar oleh negara. Tapi kalau kita lihat realitanya, misalkan aja untuk memenangi masuk ke parlemen itu, untuk per individunya aja biayanya sangat tinggi sekali untuk ketemu sama sama capil dan sebagainya. Jadi apakah Bang Fahri melihat ada kans di mana negara itu akan mengeluarkan cost yang begitu besar untuk membiayai pemilu ini? Atau ada saran lain dari Bang Fahri? Ya intinya kita kurung kita kurung peluang masuknya mekanisme yang ilegal ya ke dalam proses politik gitu loh. Bahkan tadi yang seperti saya katakan yang di Indonesia ini tidak clear, misalnya dianggap kalau orang itu kaya artinya orang itu akan sukses berpolitik karena kekayaannya dia akan pakai untuk membiayai politik. Sebenarnya itu teori di negara kapitalis memang. Yaitu orang kaya seperti Donald Trump, seperti Michael Bloomberg kemarin yang mau melawan Donald Trump, itu dia umumkan sekian billion dari kekayaan saya itu saya akan pakai untuk politik. Lalu dia masuk ke lembaga audit yang menilai secara ketat gitu loh. Nah itu adalah free fight, sehingga nanti si Bloomberg ketika dia berkuasa dia tahu
Ini adalah partner-partner dia, ya kan? Kontraktor-kontraktor di sektor tertentu dia akan belikan prioritas melalui mekanisme dia. Mungkin tidak di dalam negeri, bisa di luar negeri. Itu dia beri prioritas. Dia ngambil alih tambang-tambang milik Amerika di luar negeri dan sebagainya, bisa juga begitu. Nah, kalau kita ini nggak boleh begitu caranya, sebab tidak ada mekanisme audit. Sekarang misalnya ada kemarin beberapa orang kaya maju dalam politik, ya kan? Dia ngumumkan pakai uang dia dalam politik. Pertanyaannya, betulkah itu uangnya dia? Bagaimana kalau ada orang kaya lain yang memboncengi di belakang dia, lalu uang itulah yang dia pakai, yang pada akhirnya nanti kalau dia berkuasa, ternyata dia punya dia memberikan leverage kepada orang tertentu, ya. Ada seorang mantan presiden atau mantan gubernur di Indonesia ini yang mengumumkan bahwa saya bisa maju dan menang menjadi gubernur tanpa pembiayaan. Tiba-tiba ada seorang konglomerat atau seorang yang kaya yang interupsi, Bapak Presiden jangan lupa loh, yang biayain kan kami, katanya gitu. Ya seperti kasus Pak Jokowi dengan Pak Hasim Joyo Hadikusumo itu kan. Nah yang begini-begini ini kan kita masukin saja ke dalam mekanisme. Kita nggak mungkin milih cara Amerika, sebab kalau begitu ya orang-orang kaya yang akan yang menang, sementara di Amerika masyarakat industri. Semua orang bekerja pada orang kaya tersebut. Dan memang negaranya sudah fully industrialized. Tapi kalau orang di sini kan kebanyakan bekerja di sektor informal, ya kan? Kebanyakan tinggal di desa yang tidak ada hubungannya dengan industri. Kalau kita biarkan orang kaya yang membiayai politik, nanti dia ketika dia berkuasa sebagai orang yang merasa membiayai politik, dia bisa kontrol prosesnya. Seolah-olah negara ini boleh dia atur sendiri. Itu terjadi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, waktu itu orang politik dibiayai oleh orang kaya. Dia masih teguh dengan keharusan untuk governance dalam pengelolaan negara. Karena meskipun dia dibayar oleh orang-orang kaya dari Partai Republik atau Partai Demokrat, tapi dia ngerti, dia adalah politisi yang ngerti konstitusi. Tapi begitu orang kayanya itu sendiri yang mencalonkan dirinya dan menang seperti Donald Trump, dia lewatin tuh semua kongres, dia lewatin tuh semua negara bagian, seolah-olah semua itu adalah perusahaan dia, yang dia bisa pecat orang seenaknya, dia bisa tunjuk, dia suruh ini, dia suruh itu. Itulah yang membuat Amerika ribut, gitu loh. Nah di kita itu apalagi lebih berbahaya lagi, karena rakyat kita itu bukan masyarakat industri. Sehingga kalau itu dibiayai oleh orang tertentu, maka interest pribadi akan masuk ke sana. Sekarang ini di Indonesia, saya bisa katakan, semua politisi itu, kalau tidak interestnya pribadi, maka interestnya itu adalah interest dari orang-orang yang memberikan sumbangan kepada dia. Ini nggak boleh dibiarkan, mekanismenya harus dibuat. Kalau saya lebih cenderung di Indonesia ini politik dibiayai oleh negara, diaudit oleh BPK, dibikin clear bahwa kau maju, partaimu dapat kepercayaan rakyat, itu dibiayai oleh biaya negara, itu lebih aman ya bagi demokrasi kita. Saya kira itu. Oke, Bang Fahri, ini hal yang berbeda. Saya ingin nanya nih soal KPK, Bang Fahri. Bang Fahri kan dulu cukup vokal lah istilahnya kalau bicara tentang KPK dari zaman sebelum revisi Undang-Undang KPK. Komentar Bang Fahri tentang KPK yang sekarang gimana? Apakah bagus? Soalnya beberapa waktu terakhir nih banyak kritikan yang muncul terhadap Ketua KPK dari sisi gaya hidup dan lain sebagainya yang membuat isu KPK ini jadi kayak panas lagi gitu. Komentar Bang Fahri tentang hal ini? Waduh. Ya gini ya, ini lagi-lagi problem bangsa Indonesia itu dan para pemimpinnya itu tidak komit dengan, bukan tidak komit lah. Kita sering gagal membaca gambar besar dari persoalannya. Inilah yang menyebabkan kemudian kita dijebak. Ya, kita sering sekali masuk ke dalam sejarah lalu terjebak gitu. Dan tidak tahu cara keluar. Ya, kita pernah masuk dalam kubangan imperialisme dan kolonialisme, dan nyaris kita nggak bisa
keluar itu, sehingga kemudian ratusan tahun kita dijajah ya oleh bangsa-bangsa Eropa, dan juga berakhir dengan dijajah oleh bangsa Asia sendiri. Lalu kita kemudian juga terjebak masuk dalam kekaguman dan keterpukuan kepada narasi orang-orang besar gitu, sehingga kemudian Orde Lama begitu lama juga berkuasa. Kita pernah terpukau dengan orang yang memakai kata pembangunan ya, sehingga kita kemudian lama sekali ya, lebih dari 30 tahun di masa Orde Baru, dan masuk dalam kubangan otoritarianisme yang luar biasa. Nah, kita ini nggak memahami gambar besar persoalan itu. Kesibukan memuji-muji KPK sampai-sampai KPK itu salah pun dibilang benar. Ya, padahal ahli-ahli hukumnya saya tanya nggak bisa jawab. Gitu. Ya misalnya itu perdebatan yang Anda nggak tahu di balik perubahan Undang-Undang KPK itu kan, perdebatan yang paling sengit adalah soal lembaga yang bernama OTT itu. Apa sih definisi OTT dalam hukum? Ya kan? Definisi tertangkap tangan itu, heterdaad dalam bahasa Belandanya itu. Apakah heterdaad itu sebuah peristiwa yang dirancang, direncanakan, atau peristiwa yang terjadi seketika? Dalam Undang-Undang KPK, OTT tidak ada. Dalam Undang-Undang KUHP, OTT tidak ada. Yang ada itu tertangkap tangan, yang disebut heterdaad. Saya datang ke profesor-profesor yang ahli, yang sekolah di Belanda, yang masih bahasa Belanda ngomongnya itu. Saya tanya itu, konsep ini apa sebenarnya dalam hukum? Itulah yang kemudian saya pertanyakan, karena dari situlah awal munculnya KPK jenggo-jenggo pada masa yang lalu itu. Yang kemudian menggunakan pengintipan 24 jam, 7 hari dalam sepekan, 300 hari dalam setahun, untuk mengintai orang yang apabila kemudian melakukan kesalahan, lalu orang itu ditangkap pada saat itu. Atau bahkan sebelum orang melakukan kejahatan pun sudah ditangkap. Ini bukan cara pemberantasan atau penegakan hukum kepada korupsi. Kalau kepada terorisme, kepada narkotika, prinsip itu sudah diterapkan. Ada pengintaian dan sebagainya karena dia dianggap memegang barang berbahaya. Dia bisa menghancurkan orang. Tapi orang pegang uang nggak boleh diintip karena uang bukan barang berbahaya. Nah yang kayak gini-gini nih, filsafat gitu ya, teori-teori besar dalam penegakan hukum, nggak mau paham. Yang penting kelihatan jenggo. Kalau orang tuh dipakein jaket coklat lalu diborgol, tangannya gagah semua, udah kayak nggak ada matinya lah. Wah, tangkap sana, tangkap sini, sadap sana, sadap sini. Ini bukan hukum, Bung. Ini yang orang tuh nggak paham. Nah jadi begitu terjadi perdebatan, ya orang udah pada takut semua, rupanya udah kena sadap semua. Begitu mau ngomong, kamu pernah ngomong begini. Saya beberapa kali didatangkan gara-gara ngomong di telepon bercanda. Ya kan? Soal biasalah orang ngomong jatah saya mana. Diancam pula saya. Ya saya karena tahu itu bercanda, apa urusannya. Nah yang lain rupanya mungkin ada yang serius pembagiannya. Udah kena intip juga. Akhirnya nggak berani ngomong. Ya kan? Nah inilah bangsa kita gitu loh. Jadi suka terjebak. Makanya sekarang ini KPK itu sebenarnya hari ini kalau dia mau, disinilah dia restore maksud dari bangsa Indonesia membuat undang-undang itu. Bahwa KPK seharusnya memimpin orkestra pemberantasan korupsi. Dimulai dengan satu kesadaran untuk membaca, adakah peluang dalam teks kita, ya kan, dalam aturan kita, peluang korup. Kalau ada, umumkan, minta ke presiden bikin perpu bahkan kalau bisa cepat. Yang kedua, adakah peluang di dalam institusi negara untuk melakukan korupsi? Pemusatan kekuasaan, mengizinkan orang bekerja secara tertutup, tanpa laporan dan tanpa pertanggungjawaban. Periksa itu semua. Dan yang ketiga, barulah kita lihat pada kepemimpinan orang-orang itu. Inilah yang disebut dengan pemberantasan korupsi secara sistemik. Dan dalam sistem itu ada lembaganya, semua berperan. Ada lembaga kayak BPK. BPK itu adalah lembaga audit kelas dunia. Yang kualitas auditnya itu boleh mengaudit lembaga-lembaga hebat di luar negeri. Ya, International Atomic Energy Agency itu diauditnya oleh BPK Indonesia. Ada tugas mereka, ada temuan mereka.
temuan mereka nggak mau dipakai karena kalau mengaudit itu pakai akal dia untuk mencocokkan antara regulasi dengan tindakan yang dilakukan oleh pejabat dalam penggunaan kewenangan dan anggaran itu pakai akal. Nggak gagah, rakyat tuh nggak dukung temuan-temuan kayak gitu. Lalu yang dilakukan apa? Ngintip, orang tuh lagi terima duit, ditangkap, itu yang heboh. Mantap gitu. Dan kita tepuk tangan 17 tahun tuh, hebat, hebat, hebat. Tapi masalah nggak selesai. Kenapa? Memang masalahnya nggak diselesaikan. Ah, itu problem kita, Bung. Ya, nggak tahu. KPK sekarang mungkin lemas karena nggak tahu mau kerja apa. Kalau udah nggak bisa nangkep orang kan nggak gagah dong. Kalau udah nggak bisa nangkep orang yang lagi terima amplop nggak gagah dong. Terima amplop itu peristiwa moral, nggak usah kesibukan itu yang Anda lakukan. Yang Anda sibukkan itu adalah penggarongan uang rakyat setelah dianggarkan. 900 triliun untuk menghadapi COVID. Uangnya itu ada di mana? Suruh BPK audit, mana kejelasannya itu? Tangkap itu, ada pengalihan belanja, ada penyembunyian belanja. Itu dong, yang penting duitnya balik, bukan yang penting tepuk tangan, bos. Harusnya begitu cara berpikirnya. Oke, Bang Fahri. Oke. Mungkin itu aja sih Bang Fahri yang kita bisa tanya-tanya hari ini karena keterbatasan waktu juga. Sebenarnya banyak hal banget sih yang mau kalau ada waktu lagi bisa didiskusin sama Bang Fahri. Mungkin terakhir, ini banyak sih di media sosialnya kami di Pinter Politik, orang yang nanya-nanya nih, mau daftar Partai Gelora itu kemana gitu, karena mereka merasa kesulitan. Bahkan ada yang nanya ini lagi studi di luar negeri, mau daftar Partai Gelora lewat mana gitu. Sebentar lagi insya app-nya Partai Gelora ada di HP semua kalian, insya Allah. Mohon doakan aja. Partai siap. Nanti ada semuanya. Tenang aja, ini kita main jungkir balik kiri kanan ini ilmu kita pakai ini. Oke Bang, siap. Oke, satu hal lagi mungkin ada pesan singkat nggak buat ini teman-teman muda yang follower Pinter Politik dari sisi pandangan Bang Fahri? Apa aja tuh pesannya? Mungkin singkat aja Bang. Kok di wawancara Anda saya jadi semangat dari tadi. Jadi membaca Pinter Politik ini atau menonton Pinter Politik jadi hormon kita jadi nambah ini. Ya selamat bekerja, maju terus, tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan kita terus bisa bekerja sama untuk menyongsong era di mana optimisme membanjiri hati dan pikiran bangsa kita, karena dengan optimisme itulah kita bisa bangkit bersama-sama menjayakan bangsa kita. Itu aja mungkin teman-teman sekalian. Oke. Terima kasih Bang Fahri untuk waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas, hati-hati selalu di jalan. Sukses juga buat Partai Gelora nanti. Semoga teman-teman muda banyak yang terinspirasi untuk gabung di sana. Terima kasih Bang Fahri. Kita pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, terima kasih. Mantap banget ya. Ini kalau ngobrol 2 jam sama Bang Fahri ini kayaknya iya waktunya aja kurang nih kayaknya. Beliau itu soalnya memang orang yang sangat vokal ya. Meskipun karena komunikasi yang vokal itu banyak pertanyaan yang sebenarnya nggak kejawab sih. Misalkan aja apa visi misi Gelora itu belum terjawab. Kemudian apakah KPK yang baru ini lebih baik, itu sebenarnya nggak terjawab sih, karena beliau itu hanya seperti mereview KPK sebelumnya. Tapi mungkin penekanan-penekanan semacam ini bisa kita pertanyakan di interview selanjutnya sih. Iya. Garis besarnya aja kalau dari yang Bang Fahri sampaikan bahwa partai politik sekarang itu krisis ide. Mungkin itu sih kalau bisa dibilang apa yang ingin menjadi visinya Partai Gelora adalah tentang konteks krisis ide itu, bahwa ya partai politik harus punya ide gitu. Mungkin itu yang kalau dari saya ya, kalau mungkin ngelihatnya seperti itu. Terus yang lain mungkin konteks bahwa Partai Gelora ini bisa menjadi pembeda di tengah banyak juga partai baru kan sekarang, ada PSI, ada Hanura lagi, Perindo, Hanura. Jadi ya partai-partai kecil yang perlahan-lahan akan naik dengan ide yang beda, dan menarik banget sih apa yang disampaikan oleh Bang Fahri. Itu ya, kita sayang banget waktunya singkat. Tapi ya buat teman-teman kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, nanti jangan lupa untuk di share di kolom-kolom komentar di infografis kita atau di Twitter dan lain sebagainya. Terus perbincangan hari ini dengan Pariamnya juga bisa disaksikan sih di YouTube Pinter Politik nanti yang akan diupload. Ya.
Begitu pula ada juga nanti di channel podcast Spotify Pintar Politik juga ada. Oke, jadi di YouTube ada, di Spotify ada, nanti di Instagram juga ada, biasanya di IGTV ya kalau kita habis live itu. Oke, kalau kalian ada ide siapa lagi yang akan kita wawancarai, nanti ditulis juga ya, mungkin di kolom komentar video ini di IGTV. Bang, nih kita mau pengen ngobrol sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini. Dan minta maaf ya buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya tadi ada banyak yang masuk dan nggak kita bacakan. Iya. Tapi secara garis besar saya ngelihat semua pertanyaan itu udah masuk sih dari apa yang kita tanyakan sama Bang Fahri. Oke, itu aja kali ya. Jangan lupa juga untuk kunjungi pintarpolitik.com ya untuk dapatkan informasi politik terbaru, terkini yang dilihat dengan angle yang berbeda. Oke. Kalau nggak ada lagi, akhir kata kami berdua pamit ya. Sampai jumpa di edisi live berikutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kita pakai helm tiap hari biar ini sesuai dengan apa yang diminta oleh pemerintah ya. Kita tetap harus ikut karena ada gelombang kedua sekarang itu lagi ramai. Oke. Terima kasih. Bye bye. Dah.